Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Rozi, NIM 223002244, semester 6 KMI 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Di sini saya akan berpresentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Rohmawati MPD. Di sini saya akan berpresentasi yang bertema proses dan sumber belajar teknologi pendidikan. Mari kita simak. Kita mengetahui dulu latar belakang masalahnya. Di masa sekarang ini, manusia sangat bergantung terhadap teknologi. Hal ini membuat teknologi sebagai kebutuhan dasar setiap orang. Dari anak-anak sampai orang dewasa, para ahli hingga orang awam pun memakai teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Tenaga pendidik bisa memanfaatkan teknologi sebagai proses dan media pembelajaran atau mediator dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meeting, atau melalui WhatsApp Group. Dari latar belakang masalah tersebut, kami merumuskan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian proses dan sumber belajar teknologi pendidikan? Yang kedua, apa macam-macam proses dan sumber belajar teknologi pendidikan? Dan yang ketiga, apa manfaat proses dan sumber belajar teknologi pendidikan? Kita akan bahas dari 1, 2, dan 3. Yang pertama, apa pengertian proses dan sumber belajar teknologi pendidikan? Pengertian proses belajar dalam konteks teknologi pendidikan merujuk pada cara individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman teknologi yang digunakan dalam konteks pendidikan. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat atau sumber dan platform teknologi untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Pengertian sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Macam-macam proses belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis web. Yang kedua, pembelajaran berbasis aplikasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis simulasi. Yang keempat, pembelajaran berbasis game. Yang kelima, pembelajaran berbasis video. Macam-macam sumber belajar. Sumber belajar ada yang berbasis manusia, sumber belajar berbasis cetakan, sumber belajar berbasis visual, sumber belajar berbasis audio visual, dan sumber belajar berbasis komputer. Adapun macam-macam sumber belajar dalam teknologi pembelajaran dapat berbentuk pesan. Pesan itu apa? Informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang. Orang yaitu guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, bahan, yaitu buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief,
candi, arca, komik, dan sebagainya. Selanjutnya alat atau perlengkapan. Perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, pendekatan atau metode atau teknik, yaitu diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, sarasehan, percakapan, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Dan yang keenam, lingkungan, yaitu ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu manfaat proses dan sumber belajar teknologi pendidikan? Menurut Ray Gelut, sumber belajar berperan dalam yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memaksimalkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Ya, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas atensinya. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.